Oke. Selamat malam, Bu Ana dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok yang memodelkan jumlah unit dan emisi karbon dioksida dari mobil bahan bakar minyak dan mobil listrik. Kelompok kami terdiri atas Rangga Aulia Rahman dan Raisa Salsabilisria dari Teknologi Informasi 2020. Kemudian bagian pertama akan dijelaskan oleh Rangga. Oke, terima kasih Raisa. Baik, di bagian pertama kita ada analysis of problem. Yang kita tahu adalah karbon dioksida itu merupakan salah satu senyawa yang dihasilkan oleh mobil dengan bahan bakar minyak. Senyawa ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Namun, di saat yang sama muncul alternatif mobil bahan bakar BBM tersebut, yaitu mobil listrik yang menghasilkan lebih sedikit CO2 dalam produksi dan juga penggunaannya. Dalam data yang kita analisa, mobil listrik terbagi menjadi dua model, yaitu BEV atau Battery Electric Vehicle dan PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Dengan demikian, bisa dibuat model untuk membandingkan jumlah unit mobil dan emisi CO2 yang dihasilkan jika terdapat mobil bahan bakar BBM saja, mobil listrik saja, dan jika terdapat keduanya di negara yang kita pilih untuk simulasi kita, yaitu Jerman. Alasan kita memilih Jerman sebagai tempat untuk memodelkan masalah ini adalah karena kami mendapatkan bahwa Jerman memiliki data yang paling komplit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena jika kita misal mengambil data di Indonesia, tentu belum banyak orang yang memiliki mobil listrik sehingga hasilnya kurang signifikan, atau kita sudah mencoba di negara lain semisal Jepang, namun sayangnya data yang kami kumpulkan kurang lengkap untuk bisa menghasilkan hasil yang konklusif. Maka dari itu model ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dan masyarakat, misal di Indonesia, untuk lebih memperhatikan mobil listrik sebagai salah satu langkah mengurangi emisi karbon dioksida secara signifikan. Di bawah ini terdapat data-data mengenai mobil BBM dan mobil listrik dari referensi-referensi yang kami cantumkan. Di sini bisa terlihat bahwa pada tahun 2020, misal terdapat 2 juta sekian mobil BBM yang terjual per tahun, mobil listrik yang terjual per tahun, total mobil yang terjual per tahun, dan total mobil BBM yang ada di jalanan pada suatu tahun. Ini beda dengan terjual karena total mobil yang ada di jalanan itu merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya juga, serta juga ada mobil listrik jalanan pada suatu tahun. Ya, angkanya ini menunjukkan di tahun 2020 serta tahun 2019. Nah, berikut ini juga ada data penjualan mobil listrik berdasarkan tipenya di Jerman, yaitu di tahun 2020 ada tipe BEV dan PHEV masing-masing sekitar 98.000 dan 63.000 di tahun 2020 dan 2019 untuk BEV, dan 105.000 sekian dan 45.000 sekian untuk tahun 2020 dan 2019. Lalu berikut adalah perkiraan tabel emisi yang dihasilkan mobil BBM dan mobil listrik secara total. Nah, jika kita lihat jenis emisinya yang merupakan CO2, kuantitasnya per mobil, jika kita lihat production emission mobil BBM, angkanya berkisar antara 5,6 ton. Yang berarti dalam tahap produksi mobil BBM menghasilkan 5,6 ton karbon dioksida pada masa produksinya, misal ketika waktu di pabrik dan lain sebagainya. Dan ada life cycle emission mobil BBM yang sekitar 24 ton karbon dioksida, yang ini maksudnya adalah jumlah karbon dioksida yang dihasilkan mobil itu selama dia masih berfungsi di jalanan. Dan di sini ada production emission dari electric vehicle, yaitu sekitar
8 ton, yang mungkin sedikit mengkhawatirkan karena jumlahnya lebih banyak dari mobil BBM, namun ini make sense karena mobil listrik dibuat dari komponen-komponen misal baterai dan lithium ion yang mungkin menggunakan lebih banyak emission daripada produksi mobil BBM pada normalnya. Dan juga ada life cycle emission dari mobil listrik yang kita bisa lihat jumlahnya sangat jauh lebih sedikit daripada mobil BBM, hanya di 1,86 ton dibandingkan 24 ton. Di sini kita ada formula-formulanya, yaitu pertama ada perhitungan laju penjualan mobil BBM dan mobil listrik. Pada formula ini ada dua alternatif. Jika kita ada data mengenai persentase laju penjualan mobilnya, maka kita bisa menggunakan formula persentase dibagi tahun ke N+1 dikali jumlah penjualan per tahun. Mengapa kita menggunakan tahun N+1? Ini sebenarnya hanya masalah indexing, karena indexing di Insight Maker dimulai dari 0, maka harus ditambah 1 supaya tidak membagi dengan 0. Jika tidak ada data mengenai persentase laju penjualan mobil, maka kita ada formula alternatif, yaitu ln tahun ke N dan tahun sebelumnya dikali jumlah per tahun. Ini adalah formula dari growth rate yang nanti akan dikalikan jumlah penjualan unit mobil per tahun. Lalu yang kedua ada perhitungan emisi total mobil BBM, yaitu emisinya terdiri atas life cycle emission dan juga production emission. Yang tadi sudah disebutkan adalah 5,6 dan 24. Jadi ini misal emisi total mobil BBM adalah production emission yang terjual per tahun, yaitu dikali 5,6 ton, dan jumlah mobil BBM di jalanan dikali 24 ton, yang merupakan life cycle emission dari mobil itu. Perhitungan yang sama akan kita lakukan dengan mobil listrik, ya kurang lebih rumusnya sama ya. Lalu yang kedua ada model desain, dan kita akan masuk ke diagramnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada dua bagian di diagramnya. Yang pertama adalah hanya ada mobil BBM. Ini asumsi bahwa hanya ada mobil BBM, yang misal ini merepresentasikan misal kondisi di Indonesia bahwa mayoritas mobil yang ada adalah mobil BBM dan belum ada mobil listrik. Dan yang bagian kedua merepresentasikan jika terdapat mobil BBM dan mobil listrik. Mengapa dan? Yang berarti kan ada dua-duanya, mobil listrik dan mobil BBM. Karena idealnya tentu kita tidak bisa memiliki semuanya menjadi mobil listrik, karena mungkin tidak semua orang bisa beli mobil listrik. Jadi asumsinya adalah masih ada mobil BBM, namun ada mobil listrik juga di saat yang bersamaan. Oke, mari masuk di bagian yang pertama, yaitu hanya mobil BBM saja. Nah, oke, ini sepertinya sudah dijelaskan tadi. Nah, pada model ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bahwa pertama, stok dengan nama only adalah stok untuk menggambarkan asumsi mobil listrik belum beredar, sehingga kontribusi emisi CO2-nya ini hanya berasal dari mobil BBM saja. Kemudian yang kedua, life cycle emission serta production emission, ini sepertinya sudah dijelaskan tadi. Dan jika kita masuk ke penjelasan pertama, analisa pertama kita adalah flow penjualan mobil BBM only, yang ini di sebelah kiri. Nah, pada flow ini kita akan menggambarkan laju penjualan dari mobil BBM setiap tahunnya, yang nanti akan terhubung ke stok penjualan mobil BBM per tahun. Di sini stok yang diberikan berfungsi sebagai estimasi peningkatan mobil yang terjual per tahun. Karena kita tidak bisa memprediksi secara pasti, dan disinilah gunanya kita menggunakan laju penjualan mobil BBM dari tahun-tahun sebelumnya, yang nanti akan dikalikan dengan jumlah penjualan mobil per tahun pada umumnya, dengan asumsi bahwa pengguna akan terus bertambah. Yang ini merupakan tentu asumsi yang aman untuk diambil, karena tidak mungkin juga tiba-tiba jumlah penggunanya menurun. Nah, maka dari itu stok ini nantinya akan bercabang menjadi dua link yang masing-masing terhubung dengan flow penambahan mobil BBM only di jalanan, serta flow emisi produksi. Yang ini bisa kita lihat bahwa ini nanti split menjadi dua gitu ya, di penambahan mobil BBM only di jalanan, serta emisi produksi. Nah, flow penambahan di jalanan ini dimaksudkan bahwa ketika sebuah mobil baru dibeli, maka artinya
bukan berarti bahwa itu adalah mobil pertama yang ada di jalan, melainkan tambahan dari mobil-mobil lain yang sudah ada di jalanan. Sehingga secara esensi, setiap mobil baru merupakan sebuah tambahan dari kumpulan mobil yang sudah pernah ada. Lalu flow emisi produksi ini ya seperti yang dijelaskan tadi, mengasumsikan bahwa terdapat emisi dari produksi mobil tersebut dalam misalnya carbon footprint. Ya walaupun ada footprint lain, namun kita berfokus pada CO2. Selanjutnya, flow penambahan mobil BBM only di jalanan ini terhubung pada stok mobil BBM only di jalanan yang di bagian atas ini. Oke. Yang tidak lain adalah akumulasi jumlah mobil di jalanan. Di sini supaya model yang direpresentasikan bisa lebih akurat dengan kondisi nyata, yang mana untuk setiap mobil yang ada di jalanan kerap kali terdapat mobil yang tidak dapat berjalan kembali untuk tahun berikutnya, mungkin karena masalah teknis atau tidak bisa berlanjut beroperasi. Disinilah mengapa ada flow mobil BBM only rusak yang menggambarkan situasi tersebut. Lalu cabang kedua dari link penjualan per tahun yaitu adalah emisi life cycle kalau tidak salah. Emisi produksi yang tadi sudah dijelaskan olehnya. Nah, emisi produksi ini merupakan salah satu dari dua flow yang terhubung ke stok emisi CO2 only dari mobil BBM, di mana flow yang merupakan emisi life cycle dari mobil yang beredar. Emisi life cycle ini juga bergantung pada link dari jumlah mobil yang beredar di jalanan, dan di sini akhir dari bagian satu yang menggambarkan emisi CO2. Sepertinya tadi maksud saya emisi life cycle ya, bukan emisi produksi. Sedikit koreksi di bagian situ. Lalu jika kita lihat di bagian kedua, sebenarnya bagian kedua ini jika kita lihat bagian atasnya ini cukup sama dengan bagian pertama ini tadi. Alasannya adalah karena sudah dijelaskan tadi bahwa asumsinya mobil BBM ini masih ada dan kita hanya menambahkan mobil listrik yang ada di jalanan. Oke. Selanjutnya di bagian kedua ini yang sudah dipaparkan di atas, mobil BBM tetap ada. Ini sepertinya sudah dijelaskan. Nah, namun mari ke penjelasan yang eksklusif tentang bagian kedua ini, yaitu mengenai dua flow paling bawah, yaitu laju penjualan BEV serta laju penjualan PHEV. Dua flow ini memiliki kegunaan yang sama dengan flow untuk menggambarkan laju penjualan dari mobil BBM. Alasan kenapa kita membaginya menjadi dua flow adalah karena ini merupakan flow yang independen dan memiliki laju dan kuantitas yang berbeda untuk masing-masing tipe mobil listrik. Dua flow ini nanti akan terhubung ke kontribusi penjualan per tahun serta emisi produksi. Kontribusi penjualan per tahun nantinya akan menggambarkan total mobil listrik yang akan terjual secara keseluruhan, serta emisi produksi merupakan asumsi bahwa untuk setiap mobil terjual terdapat emisi dalam tahap produksinya. Kontribusi total dari penjualan ini nanti akan tentu mempengaruhi jumlah total dari mobil BBM yang terjual. Karena di sini kita juga mengasumsikan bahwa terdapat populasi masyarakat yang akan menggunakan mobil listrik. Sehingga untuk stok penjualan mobil BBM per tahun, yang ini, penjualan mobil BBM per tahun, jumlahnya akan dikurangi oleh penjualan dari mobil listrik, karena stok penjualan per tahun ini juga akan berhubungan dengan flow terkait penambahan jumlah mobil listrik di jalanan nantinya, yang akan mengurangi jumlah mobil yang ada di jalanan pula dengan tujuan yang sama seperti pengurangan penjualan. Nah, jumlah total dari mobil listrik yang ada di jalan ini nanti tentu akan berpengaruh ke life cycle emission yang akan berjalan dengan logika yang sama seperti yang sudah dipaparkan di bagian pertama, dan jumlah mobil di jalan ini nantinya juga terpengaruh dari jumlah mobil yang out of service setiap tahunnya, yaitu berdasarkan data yang berada di Sitasi merupakan 1/8 dari jumlah mobil listrik yang ada. Dan terakhir adalah emisi life cycle dan emisi production yang menggambarkan produksi emisi dari produksi emisi CO2 dari mobil listrik itu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Untuk bagian selanjutnya
yang merupakan validation akan dijelaskan oleh Raisa. Silakan Raisa. Baik, oke, selanjutnya adalah bagian validasi dari model yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk memvalidasinya, kami membandingkan hasil simulasi tadi dengan data-data hasil forecasting yang sudah dilakukan oleh beberapa jurnal, institusi pendidikan, atau institusi yang berkaitan dengan data-data yang kami temukan di laman-laman yang pastinya juga terpercaya. Hal ini kami lakukan, maksudnya kami menambah dari situs-situs berita itu karena sulitnya mencari jurnal ilmiah yang membahas hal yang sama untuk semua data yang diperlukan. Tapi bukan berarti ini menurunkan validitas data, karena sumber yang diambil tersebut juga terpercaya. Nah, mari kita langsung lihat saja hasil-hasil yang kami temukan. Nah, ini dia. Pertama, ini adalah grafik data dan forecasting jumlah kendaraan listrik, atau di sini tulisannya EV atau electric vehicle, dan kendaraan bahan bakar minyak atau BBM, dan di sini tulisnya ICE atau internal combustion engine di dunia dari tahun ke tahun. Nah, yang pertama ini adalah data dari Bloomberg NEF. Bloomberg NEF itu maksudnya New Energy Finance. Jadi yang membahas tentang energi dan bisnis keuangan dunia seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa grafik yang dihasilkan adalah bahwa bahan bakar ICE atau BBM ini akan menurun, sedangkan untuk elektrik akan meningkat, yang grafik warna hijau. Kemudian terdapat titik impas, yakni di bagian sekitar 2036, 37, 38, sekitar itu ya kan. Terlihat di sini titik impasnya dilingkarin merah. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke data oleh CNN Business. Nah, berikut adalah data grafik dari data yang diteliti oleh CNN Business, yaitu mirip dengan sebelumnya. Bisa dilihat pula bahwa kendaraan dengan ICE itu atau bahan bakar minyak ini yang warna biru akan menurun. Kemudian yang kendaraan listrik ini akan meningkat, yang warnanya hijau, dan ada pula yang warnanya oranye. Dapat dilihat di sini pula bahwa terdapat titik impas yang ada di sekitar, kalau di zoom itu sekitar 2037, 38, 39 seperti itu ya. Itu kan sama dengan grafik dari Bloomberg NEF sebelumnya. Titik impasnya bisa dilihat sama mendekati, bukan sama sih ya, tapi mendekati, dan bentuk grafiknya pula mendekati. Nah, sekarang kita lihat hasil simulasi kami dengan garis hijau ini adalah kendaraan yang bahan bakar minyak, sedangkan yang untuk warna merah ini adalah yang listrik, sedangkan yang biru ini adalah saat keduanya ada bersamaan. Nah, kami mendapatkan titik impas yang relatif mirip. Bisa dilihat bahwa di sini jika di zoom ini ada di tahun ke sekitar 37 dan 38, bukan? Ya, sekitar itulah 38, 37. Dan kami mengambil datanya ini dari titik nolnya itu tahun 2019 20 kan. Berarti itu bisa dibilang sekitar 37, 38 6 tahun setelah
setelah titik awalnya begitu. Sedangkan di model dari CNN dan Bloomberg tadi juga menunjukkan tahun ke 38 atau 37 atau 39 setelah titik awal. Berarti bisa dikatakan bahwa hasil simulasi dari model kami ini menunjukkan hasil yang cukup valid ya, karena titik impas kami mirip dengan yang didapatkan dari beberapa sumber, yaitu dapat dilihat. Nah, ini ada keterangannya di bawah, dapat dilihat bahwa titik impas atau perpotongan antara jumlah mobil listrik dan mobil BBM pada model dari lamannya Bloomberg, CNN, dan model kami itu berada pada sekitar tahun 2037 sampai 39. Tren grafik dari jumlah mobil listrik juga mirip, yakni mengalami peningkatan, sedangkan untuk mobil BBM-nya juga menurun, sama-sama menurun semua kan. Nah, dapat dilihat bahwa model kami ini ternyata cukup mendekati walaupun tidak sepenuhnya valid. Lalu berikutnya adalah grafik. Nah, tadi kan tentang pertumbuhan dan pengurangan jumlah kendaraannya. Sekarang kita akan bahas tentang emisinya nih. Nah, ini adalah grafik emisi CO2. Ini dari jurnal yang kami temukan, Journal of Cleaner Production. Dapat dilihat juga di bawahnya ini ada hasil simulasi kami dengan Insight Maker. Nah, kalau grafik yang atas, dengan garis paling atas yang putus-putus agak besar, itu adalah jumlah CO2 jika hanya terdapat kendaraan ICE atau BBM. Dan garis yang lurus padat itu adalah emisi CO2 jika terdapat pula mobil listrik. Begitu pula boleh ke atas sedikit ditampilkan aja. Nah itu ya, grafik dari jurnal yang paling bawah itu juga jika ada kendaraan listrik tetapi jumlah produksinya saja yang berbeda. Nah, sedangkan hasil simulasi kami ini yang warna biru adalah emisi CO2 dari mobil BBM saja, dan warna merahnya adalah emisi CO2 dari mobil BBM jika terdapat pula mobil listrik. Sedangkan yang bawah emisi CO2 jika hanya mobil listrik saja. Nah, bisa dilihat bahwa grafiknya emisi CO2 jika hanya terdapat mobil BBM saja adalah yang paling tinggi, dan dia akan meningkat terus. Dua grafik menunjukkan hal yang sama. Sedangkan emisi dari mobil listrik ini adalah yang paling rendah. Dua grafik juga menunjukkan bahwa mobil listrik sama-sama rendah. Nah, untuk kami, kalau di hasil simulasi kami ada pula rata jika kedua jenis mobil itu masih ada. Nah, kalau untuk jumlah angkanya, grafik di atas sama dan di bawah ini berbeda karena kami hanya dapat menemukan jurnal yang membahas tentang emisi di dunia, sedangkan data yang kami teliti hanya di lingkup Jerman. Tetapi bisa dilihat ya bahwa bentuk grafiknya itu ya mirip lah walaupun tidak 100% sama. Dengan demikian mungkin kami dapat mengatakan bahwa ini cukup baik ya, sudah cukup baik. Mungkin bisa dilanjut ke, nah ini adalah hasil simulasi secara lengkapnya ya, walaupun tadi sudah dijelaskan. Ya, ini grafik yang kalau yang atas tadi tentang pertumbuhan dan pengurangan
jumlah kendaraan, sedangkan kalau yang bawah ini tentang jumlah emisi CO2 dari tahun ke tahun. Ya, tadi sudah dibahas, mungkin ini tidak perlu dibahas lagi. Mungkin ini lanjut ke kesimpulan dulu atau ke insight maker-nya dulu. Oke, kita akan melihat sebentar ke insight maker-nya, lalu kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, bisa dilihat berikut adalah flow-flow dari insight maker kami yang ya sebelumnya sudah dibahas pula, tapi mungkin kita akan melihatnya lagi. Nah, yang ada di sebelah paling kiri itu kan terdapat apa ya? Nah, ini mobil BBM only. Ini adalah model jika hanya terdapat mobil BBM di jalanan. Sedangkan bagian kanan ini adalah jika terdapat mobil BBM dan mobil listrik. Bisa dilihat juga bahwa bagian atas dari model yang kanan ini, bagian atasnya itu adalah sama dengan bagian yang kiri, ya kan, sama-sama tentang mobil BBM. Akan tetapi mungkin model yang bagian kanan ini, bagian bawahnya alias bagian yang kuning-kuning ini, itu adalah model tentang mobil listrik di jalanan. Jadi kedua jenis itu ada. Ini perlu dijelaskan lagi tentang variabel-variabelnya begitu? Kita akan langsung ke simulasinya saja mungkin, supaya menjelaskan kalau memang simulasinya bekerja ya. Oke, baik. Oke, kurang lebih seperti ini simulasinya. Mungkin saya pelankan. Ya, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ini yang kedua, ini sepertinya terlalu zoom in, tapi intinya tetap sama, bahwa perpotongannya sudah seperti yang dijelaskan tadi. Ini agak memotong ke sini karena ini sangat jauh, mungkin 1000 tahun ke depan ya. Oke, untuk hasil simulasinya sudah sama seperti yang di sana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk modelnya. Sekarang kita akan masuk ke langsung kesimpulan saja, lalu kita akan menutup penjelasan kali ini. Oke, baik. Nah, dari penjelasan sebelumnya tentang model-model kami dan data-data yang ada, berikut hasil dan simpulannya. Terdapat 2 grafik hasil simulasi, yakni pertama perubahan jumlah mobil listrik dan BBM dari tahun ke tahun, dan ada pula grafik jumlah emisi yang dihasilkan. Grafik hasil pertama ini menunjukkan bahwa jumlah mobil BBM akan terus menurun dari tahun ke tahun, sedangkan untuk jumlah mobil listriknya akan meningkat terus. Lalu didapatkan pula grafik yang menunjukkan bahwa penurunan jumlah mobil BBM ini akan lebih cepat jika dibarengi dengan penggunaan mobil listrik. Kemudian ada hasil simulasi kedua, grafik simulasi kedua. Ini menunjukkan outcome yang sudah terprediksi oleh kami sebelumnya, yaitu bahwa emisi karbon dioksida yang dilepaskan ke lingkungan oleh mobil-mobil BBM ini jauh lebih banyak daripada emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh mobil listrik. Sementara itu ada pula grafik di tengah-tengahnya yang menunjukkan keadaan jika kedua jenis mobil itu digunakan bersama di jalanan. Nah, dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa dengan pertumbuhan pemakaian mobil listrik dan pengurangan mobil BBM,
emisi karbon dioksida ini sebetulnya dapat dikurangi. Polusi udara juga dapat berkurang, sehingga makhluk hidup dan lingkungannya dapat hidup dengan lebih sehat. Dengan demikian, kami sangat menyarankan pemakaian mobil listrik. Ini harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, tadi kan yang dibahas adalah tentang Jerman. Tetapi kami rasa ini juga patut dipertimbangkan oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Oke. Kemudian ada referensi yang kami gunakan, ada beberapa. Ya, lumayan lah, cukup banyak. Ya, sekian hasil kerja yang dapat kami presentasikan. Mungkin terdapat kekurangan dan kelebihannya. Jika terdapat kekurangan, kami harap kami dapat memperbaikinya di kemudian hari ya, dan semoga tugas ini bermanfaat juga untuk pendidikan kedepannya. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Ana dan teman-teman. Terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam. Sampai berjumpa lain waktu.